Baiklah, pada kesempatan di pertemuan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu bab, babu fadlil Quran wa ahlihi wa dhammil muqassirina fi tilawatihi. Fadlul Qur'ani, yaitu keutamaan Al-Quran, wa ahlihi, dan keutamaan para ahli Quran, wa dhammul muqassirina fi tilawatihi, dan celaan terhadap orang-orang yang ceroboh di dalam membacanya, yaitu membaca Al-Quran. Baik, yang pertama fadlul Quran, keutamaan Al-Quran. Yang kedua, bab ini membahas tentang ahlinya, ahli Quran. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang ahli Quran, ya. Jadi ahli Quran ini enggak mesti hebat tafsirnya, ya, mengerti tentang ilmu qiraatnya, asbabun nuzul, nasakh mansukh, segala macamnya, enggak mesti. Dan itu tidak menjadi definisi atau ta'rif daripada ahli Quran, ya. Jadi kata para alim ulama kita, ya, ahlul Quran itu ada 3 peringkat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ahli Quran itu ada tiga level, 3 peringkat. Yang pertama, ada yang ahli secara lafzan. Ada yang ahli secara lafzan, ya. Yaitu yang ahli membaca, suka membaca Al-Quran, kemana-mana bawa Al-Quran, kemana-mana suka membaca Al-Quran. Itu peringkat yang pertama, ahli Quran secara lafzan, lafaz, ya. Baik. Yang kedua, ada yang ahli secara makna, ya, yaitu dia gemar membacanya dan dia memahami maknanya. Ini ahli Quran yang kedua, peringkat ahli Quran yang kedua. Dia suka membacanya, kemana-mana suka membaca Al-Quran, dan dia memahami makna isi daripada Al-Quran itu. Itu peringkat ahli Quran yang kedua. Peringkat ahli Quran yang ketiga, dan ini peringkat yang tertinggi, ya, sempurna sekali, afdal ini, ya, yaitu yang ahli secara lafzan, ma'nan, amilan. Dia suka membaca, kemana-mana suka membaca Al-Quran, dan dia memahami maknanya, dan dia adalah seorang yang amilan, mengaplikasikannya di dalam kehidupan, mengamalkannya. Jadi peringkat yang ketiga ini, peringkat yang tertinggi, ya, daripada kalangan ahli Quran. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita, ya, kita semua akan menjadi pecinta-pecinta Al-Quran, dan insya Allah anak cucu kita, ya, generasi penerus kita adalah sebagai ahli Quran, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung masuk pada hadis yang pertama. وبسند المتصل إلى المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبغزير علومه في الدارين آمين. قال صلى الله عليه وسلم, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'an thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah ta'ala. Sesiapa yang membaca Al-Quran, tentu semua kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran, maka termasuk di dalam hadis yang Rasulullah katakan ini. Sesiapa yang membaca Al-Quran, lalu ia merasa bahwa ada seseorang telah diberi sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu Al-Quran itu, maka faqad istasghara, sesungguhnya dia telah mengecilkan, menghinakan ma'azzamahullahu ta'ala, apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Jadi kita kalau sudah dikaruniakan Al-Quran itu, jangan kita merasa, ya, kita ini hina, ya,
Jangan kita merasa kita ini rendah. Yang Allah telah karuniakan kepada kita, yang setiap hari kita baca itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang agung, yang sangat mulia sekali. Kebahagiaan kita, kejayaan kita, kesuksesan kita, ketenangan jiwa kita ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan lagi kita merasa iri, dengki dengan orang-orang yang bahagia di luar sana, dengan hartanya, dengan pangkat kemuliaannya. Tidak perlu itu. Sebagai ahli Quran tak patut merasa seperti itu. Inilah kebanggaan kita nih, Quran. Kebanggaan kita, keagungan kita ini, kebesaran kita nih Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seafdal-afdal ibadahnya umatku, kata Rasulullah, tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan oleh para alim ulama kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pendapat yang paling sahih dan pendapat yang paling terpilih, ya, bahwasanya bacaan Al-Quran yang kita baca itu lebih afdal, lebih utama daripada tasbih, tahlil, dan wirid-wirid zikir-zikir lainnya. Bacaan Quran itu lebih afdal dari segala-galanya. Bukan maknanya mengecilkan wirid-wirid, ya, bukan artinya mengecilkan tasbih, yang merendahkan tahlil, tidak. Tapi bacaan Al-Quran itu lebih dari segala-galanya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu sudah mencakup semua itu. Ada tasbih, ada tahlil, ada tahmid, ya, ada zikir di situ semuanya. Sama dengan salawat, Bapak Ibu. Orang yang telah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijamin dia itu sudah berzikir kepada Allah. Karena ada kata Allahumma, Allah, itu sudah termasuk di dalam zikir. Maka sudah dipastikan orang yang berselawat sudah dipastikan berzikir. Tapi orang yang berzikir belum tentu bersolawat. Allah, 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 subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tak ada selawat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang bersolawat sudah dipastikan berzikir. Orang yang baca Quran itu sudah mencakup di dalam itu semuanya. Ya, ada tasbih, ada tahlil, ada tahmid, semua di dalam itu. Ada zikir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian. Ini isim tafdil, asalnya, asal katanya akhyarukum. Sebaik-baik kalian yaitu man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yaitu orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Ta'allam. Ta'allam itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengkaji, mempelajari. Jadi yang dikatakan seseorang itu boleh dikatakan sebagai muta'allim, ya, maka dia mesti bawa alat tulis, buku untuk ta'allum, untuk belajar. Baru dikatakan ta'allam. Ya, bukan mendengar, ya. Bukan mendengar. Jadi yang belajar itu bawa buku, bawa alat tulis. Itu yang dimaksudkan ta'allam itu. Mempelajari, mengkaji Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, wa'allamahu, dan yang mengajarkannya kepada yang lain. Dua orang inilah yang terbaik. Rasulullah tak katakan yang terbaik di antara kalian yang tinggi pangkatnya, ya, yang banyak hartanya, yang mewah kendaraannya, tidak. Tapi man ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa'allamah, dan yang mengajarkannya kepada yang lain. Itulah sebaik-baik manusia itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit saya mau tambahkan di sini, masih membahas tentang ta'allam tadi, ya. Jadi kita ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang alim. Itu yang pertama. Atau kita katakanlah perkataan ini atau hadis ini daripada sahabat radhiyallahu anhu, yaitu yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, kun aliman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang Allah meridainya berkata, jadilah kalian orang alim. Jadilah kalian orang alim, guru, ustaz. Itu. Kalau tak sanggup jadi orang yang alim, seorang guru ataupun ustaz, atau muta'alliman. Atau jadilah muta'allim, yang belajar, pelajar, ya.
Nah, ini kata ulama Bapak Ibu dijelaskan muta'allim ini. Itu dari kata-kata ta'allama itu. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ya. Muta'allimun muta'allamun muta'allim. Budadak katakan kalau tak sanggup jadi orang alim jadi muta'allim aja. Muta'alliman. Tentunya bawa alat tulis, bawa buku. Ada pengajian bawa alat tulis, bawa buku, dicatat. Itu muta'allim namanya. Itu pelajar. Ya. Kalau tidak, mustami'an. Mustami'. Yaitu pendengar. Pendengar. Kalau pendengar ini tidak payah bawa alat buku, alat tulis Bapak Ibu. Ya, pendengar itu bawa telinga. Nah, itu bawa telinga ya masuk mustami'an. Ya. Semuanya ini di dalam kebaikan ini. Ya. Alim, muta'allim, mustami', semuanya di dalam kebaikan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga dikatakan orang yang tidur di dalam majelis ta'lim pun masih di dalam kebaikan Bapak Ibu. Tidur dia di dalam majelis ta'lim Bapak Ibu, ya, tangguk-hangguk dia kata orang Melayu kan. Tangguk-hangguk, macam paham teruslah dia pokoknya. Ya, ustaz bercakap dia hangguk-hangguk terus kan, paham terus dia. Ya, itu masih di dalam kebaikan itu. Ketika rahmat Allah cucurkan ke atas majelis ilmu, majelis ta'lim itu, dapat dia itu. Tidur dapat. Daripada tidur di depan TV mana dapat. Ya, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kalian jadi orang yang keempat. Ini kata Abu Darda nih ya. Jangan jadi orang yang keempat. Ya, fala takun rabi'an. Lam takun rabi'an. Jangan kalian jadi orang yang keempat. Maka kalian akan celaka. Jadi orang yang keempat tuh apa? Orang yang keempat itu jadi alim pun tidak, mendengar mustami' pun muta'allim jadi pelajar pun tak mau. Kemudian yang ketiga mustami' mendengar pun tak mau. Itulah orang yang keempat, orang celaka. Ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Mas'udin, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, "Idza aradtumul ilma fansurul Qur'an." Apabila kalian menginginkan ilmu, maka kajilah, bahaslah Al-Qur'an. Mau ilmu apa aja ada dalam Al-Quran nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, yang tidak ada itu ilmu menipu. Ya, mau jadi apa aja ada di dalam Al-Quran nih Bapak Ibu. Sudah diterangkan, sudah disampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza aradtumul ilma, apabila kalian menghendaki ilmu, fansurul Quran, maka kajilah Al-Quran. Fa inna fihi, maka sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ilmal awwalin. Ya, fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sudah terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang setelahnya. Sudah lengkap semuanya dalam Al-Quran Bapak Ibu. Nah, bahkan mau jadi astronot aja Bapak Ibu bisa itu. Lewat Al-Quran Bapak Ibu. Dikaji Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Amr bin al-As, telah berkatalah Ibnu Umar bin As, ya. Ibnu Amr bin As. Beliau berkata, "Man qara'al Qur'an." Siapa yang membaca Al-Quran, faqad udrijatin nubuwwah baina janibaihi illa annahu la yuha ilaih. Siapapun yang membaca Al-Quran, maka sungguh sifat kenabian telah dimasukkan di antara lambungnya, hanya saja ia tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa mulianya Al-Quran yang kita baca itu, yang kita kaji, yang kita pelajari itu, ya. Maka berdoa kita di setiap kali kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami pecinta Al-Quran, ahli Al-Quran, jadikanlah anak cucu keturunan kami daripada kalangan ahli Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan Al-Quran. Orang yang belajar dan yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada yang lain. Kemudian masuk pula hadis yang berbicara tentang
celaan. Ya, ini fi zammi tilawatil Quran. Celaan terhadap orang-orang yang ceroboh di dalam membaca Al-Quran. Wa qad jaa fi zammi tilawatil Quran al-ghafilin. Ini telah datang ya, hadis-hadis yang mencela orang-orang yang membaca Al-Quran namun mereka itu lalai. Apa lalai yang dimaksudkan di sini? Tidak menjalankan apa yang dia baca itu. Tidak melaksanakan apa yang dia tilawahkan itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengamalkan, mengaplikasikan apa yang dia baca di dalam kehidupannya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana bil Qur'an, man istahalla maharimahu." Ma amana bil Quran. Tidak dikatakan seseorang itu beriman dengan Al-Quran. Man istahalla maharimahu. Apabila seseorang itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak beriman dengan Al-Quran yang dia baca itu. Ya, dia baca Quran, ya, tapi dia tetap melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Al-Quran itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Iqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Ma nahaka fa in lam yanhaka falasta taqra'uh." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an selama Al-Qur'an itu bisa mencegahmu dari perbuatan yang jahat, yang mungkar. Jika Al-Quran yang kalian baca, yang engkau baca itu tidak mencegahmu dari perbuatan yang jahat, yang mungkar, maka sesungguhnya engkau dianggap belum membaca Al-Quran. Baca terus Al-Quran itu sampai diri kita tercegah daripada perbuatan yang jahat, yang mungkar itu. Jadi selagi belum bisa kita menghindari yang dilarang, yang mungkar-mungkar itu Bapak Ibu, jangan tinggalkan membaca Al-Quran, baca terus. Karena membantu, Al-Quran itu membantu, dapat mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang jahat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Anas. Ini berkata Anas radhiyallahu anhu, sahabat. Banyak orang yang bilang ini hadis, ini bukan hadis, ya. La aslalah, tidak ada asalnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sering nih dengar hadis ini. Ya. Dibilangnya hadis Rasulullah tapi bukan hadis, ya. Yang sebenarnya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam Ihya Ulumuddin, ini adalah perkataan Anas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Rubbatalin lil Qur'an. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an. Wal Qur'anu yal'anuhu, padahal Al-Qur'an itu melaknatnya. Naudzubillahi min dzalik. Banyak orang yang baca Qur'an tapi Qur'an itu melaknatnya. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, nanti akan dijelaskan. Saya tak akan menjelaskan dari dulu karena ulama, ya, pengarang kitab ini sudah menjelaskan ini, ya. Nanti penjelasan hadis ini atau perkataan daripada Ibnu Mas'ud ini. Wa qala Ibnu Mas'udin, dan berkata lagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Unzilal Qur'anu liya'malu bih fattakhidhu dirasatahu amalan. Inna ahadakum liyaqra al-Qur'an min fatihatihi ila khatimatihi ma yusqitu minhu harfan wa qad asqata al-amala bih." Dan kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, Al-Qur'an itu diturunkan agar kita mengamalkannya. Maka jadikanlah membaca Al-Quran itu sebagai rutinitas kita. Jadi tentukan waktunya Bapak Ibu, kapan kita baca Quran. Kalau selepas subuh istiqomahkan, rutin terus habis subuh dibaca, ya. Jadikan dia sebagai amalan rutinitas kita, ya. Maka dikatakan tadi, sungguh, ya, akan ada salah satu di antara kalian yang dia rajin membaca Al-Quran mulai dari pembukaan surah Al-Fatihah hingga dia khatam membacanya, dan tidak ada salah di dalam pembacaan satu huruf pun, namun dia tidak pernah mengamalkannya di dalam kehidupannya. Ini Bapak Ibu, ini yang kita takut nih, ya.
Maka itu dikatakan tadi ya, pada perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang pertama tadi, rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an itu melaknatnya. Ya. Wa qala ba'dul ulama, telah berkata sebahagian para ulama, innal 'abda la yatlul Qur'an. Sesungguhnya ada seorang hamba yang sedang membaca Al-Qur'an, fayal'anu nafsahu. Padahal dia melaknat dirinya sendiri. Ini kata sebagian ulama, ada orang baca Quran Bapak Ibu, padahal di tengah-tengah dia membaca Al-Quran itu, dia sedang melaknat dirinya sendiri. Nah, itu gimana maksudnya Bapak Ibu? Wa huwa la ya'lamu, dan dia tidak sadar itu. Ya. Umpama yaqulu, dia membaca ala la'natullahi 'ala zalimin, yang artinya ingatlah laknat Allah subhanahu wa ta'ala di atas orang-orang yang berbuat zalim. Sedangkan dia sendiri adalah pelaku zalim, orang yang zalim. Nah, itu dia sedang melaknat dirinya sendiri itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi, umpamanya dia membaca ala la'natullahi 'alal kadhibin. Ingatlah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang kadzib, yang suka berdusta. Padahal dia sendiri adalah orang-orang yang suka berdusta. Dia baca Quran, tapi tanpa disadari Quran melaknatnya. Dia melaknat dirinya sendiri dengan Quran itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, yaitu babu adabit tilawah. Yaitu bab selanjutnya ini akan berbicara tentang adab-adab tilawah, adab-adab membaca Al-Quran. Walaupun tidak sempat semuanya, ya seberapa aja lah nanti ya Bapak Ibu, ya panjang ini adab-adabnya banyak. Ya. Baik. Al-adabul awwalu, adab yang pertama membaca Al-Quran. Ya. Wa huwa an yakuna 'alal wudu, yaitu hendaklah dia membaca Al-Qur'an itu dalam keadaan berwudu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, dalam keadaan berwudu. Waqifan 'ala hayatil adabi was sukuni, dan menempatkan dirinya dalam posisi yang sopan dan dalam keadaan tenang. Imma qa'iman wa imma jalisan, baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Mutarriqan ra'sahu, menundukkan kepalanya. Ghaira mutarabbi'in, kalau bisa jangan bersila. Ada nih Bapak Ibu. Tapi pada sebahagian menurut pendapat para ulama, yang tak baik bersila itu wanita. Laki-laki boleh bersilah. Kalau perempuan jangan bersilah, tapi duduk tasyahud. Tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mutarriqan ra'sah, ya, menundukkan kepala. Kemudian wala muttaqiin, jangan baca Quran kalau bisa sambil menyandar kecuali uzur. Kecuali sakit pinggang, awaklah tua, bolehlah menyandar di tiang, di dinding, tak masalah doh, ya. Wala muttaqiin. Ya. Tapi kalau yang sehat-sehat, yang muda-muda ini jangan menyandar, tak baik, tak ada adab ketika membaca Al-Quran namanya itu. Wala jalisan ala hayatit takabburi, jangan duduk ala hayatit takabburi. Ya, duduk dengan gaya orang yang takabur, sombong. Seperti apa tuh Bapak Ibu? Baca Quran duduk gaya orang sombong Bapak Ibu. Nah, ditegakkannya lututnya satu. Dia baca Quran, umpama nih, masih banyak lagi gaya yang lain. Ini salah satunya aja nih. Ya. Diangkatnya lututnya, ditegakkannya lututnya satu sambil baca Quran, kayak baca komik, kayak baca koran aja dia. Ya. Cobalah Bapak bayangkan tuh bentuknya seperti apa ya. Ditegakkannya lututnya satu sebelah kiri umpamanya kan, sambil baca Quran. Nah, itu enggak dadap namanya itu. Ya, enggak dadap, ya. Baik. Atau duduk-duduk yang mengesankan sombong lah.
enggak boleh. Nah, atau kakinya diselonjornya Bapak Ibu, diluruskannya. Ya, yang tangan kirinya untuk menahan badannya, tangan kanan megang Quran gitu. Itu tak bagus juga itu. Tak ada adab ketika membaca Al-Quran. Baik. Nah, pokoknya jangan duduk bentuk duduk orang-orang yang sombong, takabur, ya. Fa in qara'a ala ghairi wudu, jikalau dia membacanya tanpa ada wudu, tentunya tidak menggunakan mushaf, ya, tak memegang mushaf. Ya boleh tanpa wudu. Kalau pegang mushaf ya wajib berwudu. Ya Bapak Ibu ya. Kalau pegang mushaf wajib berwudu. Tapi kalau pegang aplikasi Quran di dalam HP enggak mesti berwudu karena dia bukan mushaf. Itu aplikasi. Ini kalau ada Al-Quran 30 juz berupa aplikasi di dalam HP, itu enggak berwudu pun enggak masalah karena dia bukan mushaf. Ya. Baik. Tapi bagaimanapun itu ketika membaca Al-Quran sebaik-baiknya kita dalam keadaan berwudu. Walaupun Al-Quran yang kita baca itu adalah aplikasi HP. Ya. Baik, itu adab. Tapi kalau megang mushaf ya wajib wudu, Pak. Enggak boleh, enggak dosa. Ya. Baik. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aukana muttaji'an, ataupun dia membacanya dalam keadaan berbaring miring. Ya. Ini tentunya ada keuzuran, ya. Fil firas, di atas tempat tidurnya, ya. Maka boleh itu semua, ya. Falahu aidan fadlun, maka dia tetap mendapatkan keutamaan, fadilah, walakinnahu duna dzalik, tapi tak afdal. Jadi yang afdal tadi yang mana? Kalau perempuan duduknya duduk tasyahud awal ataupun akhir, ya. Kalau laki-laki bersila boleh, tapi yang bagusnya juga buat kaum Adam, kaum lelaki seperti duduk tasyahud juga. Itu yang bagus. Nah, dikatakan di dalam kitab At-Tibyan, nah, ini saya kaji di Masjid Al-Mu'minin, ya, di Al-Mu'minin kitab Tibyan dikatakan, Bapak Ibu, Imam An-Nawawi mengatakan kajulusihi baina yadai muallimih, sebaik-baik duduk membaca Al-Qur'an itu adalah seperti dia duduk di depan guru ngajinya. Kalau kita dulu duduk di depan guru ngaji kita kan duduknya seperti duduk tasyahud, Bapak Ibu. Tasyahud awal, tasyahud akhir itu paling bagus itu, Bapak Ibu. Seperti qori baca Quran itu bagus, duduk tasyahud itu paling bagus itu, ya. Ya. Itu yang beradab tuh seperti itu duduknya. Baik. Fahadha huwal akmal, ini yang sempurna. Nah, ini yang lebih bagus nih. Walau qara'a qa'iman aw muttaji'an, kalaupun dia baca dalam keadaan berdiri ataupun berbaring miring, au ala firashihi, atau di atas berbaring di atas tempat tidurnya, au ala ghairi zalik, atau yang lain-lain lagi lah, ya. Maka jaza, boleh-boleh saja, walahu ajrun, tetap dapat pahala, ya. Walakin tetapi tak afdal. Nah, yang afdalnya duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, duduk seperti duduknya orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duduk yang mutawadhi, duduk orang yang tawadhu. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adab yang kedua. Ya. Adab yang kedua yaitu at-tartilu. Hendaknya dia membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan sebenar-benar tartil. Apa tartil itu? Yaitu tajwid. Di dalam tafsir dikatakan tartil yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah tajwid. Ai wajawidil Qur'ana tajwida. Tajwidkanlah Quran itu dengan sebenar-benar tajwid. Kemudian yang dibahas di dalam ilmu tajwid ada 3, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama tentang makharijul huruf, tempat keluar huruf. Nah, ini kalau Bapak Ibu belajar tajwid, tahsin, ketemu ini, akan dibahas ini, ya. Itu yang dibahas di dalam ilmu tajwid tentang makharijul huruf, tempat keluar huruf. Jadi kita ketika membaca huruf-huruf itu, ya, mesti kita posisikan pada tempatnya masing-masing. Jangan asal keluar aja. Dia ada makhrajnya tuh, ada tempat keluar hurufnya itu. Maka mesti dikajilah khusus di dalam bidang ilmu tajwid. Yang pertama. Yang kedua tentang hukum ahkam.
Hukum ahkam yang dimaksudkan di sini ya tentang qalqalahnya, ikhfa'nya, izharnya, ya. Nah, itu hukum ahkam yang dibahas di dalam ilmu tajwid. Yang ketiga, sifat huruf. Jadi huruf yang kita baca itu bukan sekedar ada makhrajnya, bukan hanya sekedar ada hukum ahkamnya, juga ada sifatnya, Pak. Kadang satu huruf itu sampai 8 sifatnya, Pak. Nah, ketika baca mesti kita tunaikan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sedikit saya tambahkan peringkat di dalam membaca Al-Quran. Maksudnya peringkat kecepatan di dalam membaca Al-Quran itu ada 3. Nah, ini dicatat ya, peringkat kecepatan di dalam membaca Al-Quran ada 3. Yang pertama tartil. Tartil ini adalah peringkat bacaan yang lambat, Bapak Ibu. Nah, tartil ini peringkat bacaan yang lambat, membaca setiap hurufnya pada posisi makhrajnya masing-masing, membaca setiap hurufnya dengan jelas dan perlahan-lahan. Itu tartil. Itu yang utama. Jangan asal ngebut aja. Mentang-mentang targetnya khatam. Yang penting khatam, biar cepat khatam, Pak Ustaz. Target khatam itu tidak menjadi maksud tujuan di dalam membaca Al-Quran. Sekali lagi, target khatam ya itu tidak menjadi maksud dan tujuan di dalam membaca Al-Quran. Maksud dan tujuan membaca Al-Quran yang pertama dikatakan di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Supaya kita itu jangan lupa. Supaya kita itu jangan lupa dengan Al-Quran. Dan yang sudah kita ingat, yang sudah kita hafal itu supaya jangan hilang. Itu maksud dan tujuan membaca Al-Quran yang pertama. Yang kedua, untuk menghafal. Membaca untuk menghafal, itu maksud tujuan juga itu. Yang ketiga, membaca untuk memahami maknanya. Yang keempat, membaca untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksud dan tujuan baca Al-Quran. Jangan sampai salah maksud tujuan, Bapak Ibu. Ini gara-gara kejar target khatam, ya, saya dalam waktu 3 hari mesti khatam, Pak Ustaz. Jadi bacanya salah-salah aja lagi. Ya sinal Quran lagi nakala minal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal itu enggak dapat pahala baca Quran kayak itu. Itu yang Quran melaknatnya itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya peringkat yang pertama di dalam membaca Al-Qur'an, tartil. Yang kedua, tahqiq. Tahqiq. Ya. Tahqiq ini Bapak Ibu lebih lambat lagi daripada tartil. Ini peringkat yang kedua nih. Lebih berhati-hati lagi. Lebih berhati-hati. Betul-betul memposisikan setiap hurufnya itu pada makhraj masing-masing. Dan membacanya lebih perlahan daripada tartil. Itu tahqiq, peringkat yang kedua. Ini yang bagus nih Bapak Ibu untuk pemula. Untuk pemula, untuk orang-orang yang baru belajar Quran biar terbiasa nanti. Ya jangan salah-salah. Ini kalau kita dari awalnya salah-salah nanti sudah terbiasa ya. Terbiasa dengan yang asal-asalan, yang salah-salah itu. Kalau dari awal kita berhati-hati, apalagi kita gunakan metode tahqiq yang kedua ini, dari awal kita belajar Quran, insya Allah kita terbiasa dengan kehati-hatian. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahqiq ini Bapak Ibu membaca Al-Quran itu memang berhati-hatilah dia. Setiap huruf yang berbaris di bawah, rahang bawahnya diturunkan ke bawah sedikit. Setiap huruf yang berbaris di atas, dia buka mulutnya. Setiap huruf yang berbaris di depan, dhammah, maka dia manyunkan mulutnya. Itu termasuk di dalam metode tahqiq itu. Metode tahqiq. Yang kedua, bismil. Jadi kalau yang sukun hurufnya, dia tenangkan, dia netralkan kembali mulutnya di posisi netral. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Alhamdu. Diposisikan seperti itu. Itu metode tahqiq, baca Quran seperti itu. Nah, kalau udah terbiasa Bapak Ibu dari awal-awal seperti itu, insya Allah nanti kita akan kebiasaan dengan kehati-hatian itu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi yang baris atas jangan dimanyunkan mulut itu. Ini orang kita kadang-kadang baris huruf itu di atas, mulut dimanyunkannya ke depan. Seperti apa tuh? A'udzu billahi minasyaiton.
syaiton. Syaiton. Shin itu kan huruf berbaris di atas, huruf berbaris di atas, fathah. Mulut dibuka, jangan dimanyunkan. Jadi mulut itu, bibir itu mengikut harakat dia, itu kaidahnya. Mulut ngikut harakat, ikut baris. Kalau baris di atas buka, baris di depan dimanyunkan. Nah, ini kadang baris di atas mulut dimanyunkannya. A'udzubillahi minasyai. Kadang baca tasawuf tuh, Bu, ash. Nah, sukun. Ash, kan sukun itu sinnya. Tapi dimanyunkan juga mulutnya. Ashhadu, nah boleh itu, salah. Ash, biasa aja. Ash, jangan ash, enggak boleh. Masa baris sukun mulutnya dimanyunkan? Bapak Ibu, itu ada di dalam metode tahqiq, peringkat yang kedua itu akan dibahas itu, metode yang kedua itu, ya. Nah, baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga peringkat bacaan hadar. Peringkat bacaan Quran hadar. Hadar nih Bapak Ibu seperti mengalir aja dia. Laju, baca cepat. Tapi baca cepat di sini ya tak sampai merusak makhraj, ya makharijul huruf, tak sampai merusak hukum ahkam dan tak sampai merusak sifat-sifat huruf. Laju tapi tetap terjaga. Ini peringkat yang ketiga. Ini biasanya peringkat yang ketiga ini Bapak Ibu digunakan oleh para tahfiz Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran. Karena dia udah hafal. Untuk mengulang-ulang itu tidak bisa lambat-lambat Bapak. Mesti ligat-ligat sedikit. Biar mutar hafalannya itu. Itu cara para hafiz Quran mengulang-ulang hafalannya. Dengan bacaan hadar. Peringkat yang ketiga tadi dicepatkan. Nah itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dah cepat dah tuh. Jangan lebih cepat pula pada itu lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Itu tidak boleh tuh. Ya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu, ya, kalau baca Quran qiraatan mufassaratan harfan. Itu kalau Rasulullah baca Quran itu. Yaitu dengan bacaan yang sangat jelas tiap-tiap hurufnya itu. Ya. Bacaan dengan sangat jelas pada tiap-tiap hurufnya itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adab selanjutnya yaitu adab membaca Al-Qur'an, selanjutnya itu ayyura'iya haqqal ayati fa idza marra bi ayati sajdatin sajada wa kadzalika idza sami'a min ghairihi sajdatan sajada idza sajadat tali. Adab selanjutnya yaitu hendaknya dia menjaga hak-hak ayat Al-Qur'an. Seperti apa menjaga hak-hak ayat Al-Quran itu Bapak Ibu? Ketika dia melewati ayat sajadah, berpas-pasan dengan ayat sajadah, maka sujud sajadahlah. Berpas-pasan dengan ayat-ayat sujud tilawah, maka sujud tilawahlah. Itu hak ayat itu. Nah, jangan mentang-mentang sunnatnya. Nah, itu. Alah kan sunnatnya. Tapi itu hak ayat. Sunnat tapi hak ayat. Nah, begitu pula ketika kita mendengar orang lain Pak yang baca Al-Quran berpas-pasan dia dengan ayat sujud tilawah. Kalau yang baca itu sujud tilawah maka kita dianjurkan sujud tilawah. Kalau dia tidak sujud tilawah yang baca itu kita tak dianjurkan untuk sujud tilawah. Tapi kalau kita yang baca ya sujud tilawah. Itu hak ayat. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si panjang lagi pembahasannya. Bapak Ibu. Yang terakhir saya singkat aja Bapak Ibu yaitu at-tasadduq atau tasdik. Sesudah selesai membaca Al-Quran, bacalah sadaqallahul azim. Jangan bid'ah ya. Apabila bid'ah baca sadaqallahul azim itu. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir siapa tak kenal Imam Ibnu Katsir? Termasuk imam qiraat tuh, Pak. Muridnya Bazzi dan Kumbul. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan beliau menukilkan ucapan Imam Hasan Basri, yang mana Imam Hasan Basri ini Pak setelah membaca Al-Quran dia mengucapkan sadaqallahul azim. Imam Ibnu Katsir tuh wajah bid'ah. Ada pula bid'ah baca sadaqallahul azim tuh ya. Itu meyakinkan hati, memperkuat hati itu Pak dengan sadaqallahul azim, dengan apa yang kita baca itu tasdikkanlah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Habis sedekah lazim apa lagi Bapak Ibu? Takbil, cium. Bid'ah pula cium Quran. Bini cium tak? Cium. Bini dicium, masa Quran tak cium? Berarti mulia binimu daripada Quran. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini orang-orang model iko kau Pak yang cah bid'ah kau. Bagusnya dibagi kepada dia ini dalil akli, dalil akal. Kalau dikasih dalil nakli, dalil Quran hadis, tak mau dia dah. Atau apalagi perkataan ulama. Bukan tak mau, dia tuh tak mau dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama aswaja, ulama-ulama kita yang bertentangan berseberangan dengan ulama dia lah. Dia ulama-ulama dia aja yang didengarnya. Apa Ibu? Imam Syuuti bilang masalah cium Quran itu, dia kias dengan mencium Hajar Aswad. Imam Asyuti di dalam kitab Al-Itqan, usul tafsir. Apa kata Imam Syuuti? Dikiaskan mencium Al-Quran itu dengan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad saja batu sunnah dicium. Masa kalamullah perkataan Allah tidak dicium? Oh, tengok, tegas, mantap Imam Asyuti itu. Dalil kias, biar berputar akal dia itu. Jangan buntu otak dia itu. Nah, orang-orang yang otaknya buntu itu dikasih kayak gitu Pak. Tidak yang pertama tadi itu bagus juga tuh Pak. Ya, bini cium enggak? Cium Pak Ustaz. Ya. Apa Quran banyak tanya? Berarti mulia Quran berarti mulia binimu daripada Quran lagi. Nah, Bapak Ibu ini punya Allah SWT. Sampai sini aja lah dulu. Nanti kita bahas lagi Pak Ibu, kita sambung kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.